sepilihanmu Tuhan, tak pernah kau tinggalkan. Engkau beri sayang tetap untuk siapa saja. Engkau membimbing mereka menuju hidup yang bakal. Terpujilah namamu. Atong ramahamu sudi, saluhut na porsia, marulupulup hitabi, memuji di batata, nasunding gano sasudi. Binaini di batatai, pinuji magwarna. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur pasal 74 ayat 2. Mazmur 74 ayat 2 demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Mazmur ini memiliki tekanan khusus tentang gambaran kehancuran daripada Yerusalem dan bait suci Allah yang begitu membebani atau menjadi suatu pergumulan yang sangat besar bagi umat Israel. Bagaimana dengan bangsa yang diyakini sebagai bangsa pilihan Allah? Bagaimana dengan bait Allah yang diyakini sebagai tempat kediaman Allah, tetapi hancur, berantakan, dikalahkan oleh suatu bangsa dan bahkan membawa mereka ke dalam pembuangan. Begitu hancurnya, begitu bingungnya mereka, begitu tidak sanggupnya mereka melihat keadaan itu mengguncangkan daripada iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami kesulitan yang memang tidak dapat lagi kita bayangkan atau tidak sanggup rasanya lagi kita menahannya, mari datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini memang diingatkan, Tuhan, ingatlah bangsamu, kan itu. Ingatlah kediamanmu dan sebagainya. Begitulah cara mereka untuk bermohon kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar akan firman Tuhan. Untuk datang kepadanya. Tuhan, aku datang kepadamu. Saya memohonkan belas kasihan. Saya memohonkan pertolongan. Aku orang berdosa yang telah ditebus anakmu Yesus Kristus. Datang di dalam penderitaanku ini kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Segala bencana, segala kemalangan apapun itu tidak menghambat kita datang kepada Tuhan. Tetapi bahkan seharusnya mendorong kita
Karena tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada pertolongan yang lain. Ketika kita mengadu kepada seseorang, bisa saja jawabannya mengecewakan kita. Bukan pertolongan yang kita terima, bukan ungkapan yang meneduhkan hati yang kita dengarkan, tetapi bisa saja hal-hal yang semakin membebani pikiran kita. Hal-hal yang semakin menyakiti hati kita. Di dalam penderitaan yang kita alami itu, yang kita coba untuk bagikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kepada Tuhan, itulah bahagianya kita. Itulah suatu jaminan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan mendengarkan orang-orang yang hancur hatinya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya. Orang-orang yang begitu menderita di dalam hidupnya. Ketika kita bahkan harus menangis karena sakitnya penderitaan itu, Tuhan pun berkenan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Dia dekat. Demikian kita didorong untuk memohonkan belas kasihan-Nya. Kasihani aku Tuhan. Tolong saya Tuhan. Lepaskan aku Tuhan. Dari setiap penyakit ini, ketika penyakit itu kita rasakan begitu kuat. Merusak tubuh kita. Ada Tuhan kita. Mohonkan belas kasihan. Ketika kita lihat anak-anak kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Selamatkan anak-anak saya Tuhan. Ubahkan hatinya agar menjadi lembut ya Tuhan, sehingga datang kepadamu. Sehingga dia hidup di dalam terang. Selalu ada jalan yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Apapun permasalahan kita, Tuhan sanggup menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan di dalam setiap bencana-bencana, kemalangan-kemalangan, kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami pada saat ini. Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau tidak pernah menolak kami yang mau datang kepadamu dengan kesungguhan, yang mau meninggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Engkau senantiasa menantikan kami, ya Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami, agar kami datang dengan sungguh-sungguh meminta, memohonkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan firman Tuhan melalui streaming, melalui YouTube dan lain sebagainya Tuhan. Engkaulah yang menolong semuanya. Engkaulah yang menopang mereka di setiap pergumulan mereka agar kuat ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin dan selalu kami muliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami akan berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.